Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hai Sobat Polri. Senang sekali saya Brigpoldia kembali berjumpa lagi bersama Sobat Polri di rumah. Tentunya dalam podcast Biro SDM Polda Sulsel, masuk polisi gratis, clear and clear. Sobat Polri, tentunya Sobat Polri sekalian masih ingat bukan tentang video yang baru-baru saja viral beberapa waktu yang lalu tentang seorang putri juru parkir di Kota Makassar berhasil menjadi seorang anggota polisi atau polisi wanita pada tahun 2022. Seperti apa videonya? Selamat menyaksikan. Dibantu kedua orang tuanya, Jelita Ramadhani mengemas pakaian dan perlengkapan yang akan dibawa selama mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Wanita di Ciputat, Jakarta Selatan pada akhir pekan ini. Jelita lulus seleksi penerimaan anggota polisi wanita sebagai bintara kompetisi khusus Bakomsus di bagian logistik. Alumni siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Makassar ini bahkan meraih peringkat pertama. Tak banyak yang menyangka remaja putri yang dikenal pendiam di lingkungannya di Kelurahan Pampang, Kota Makassar ini bisa menjadi polisi wanita. Waalaikumsalam. Tidak ada Pak, jalan sendiri, berdiri sendiri. Ngurus berkas juga sendiri, legalisir kiri kanan sendiri. Ada kesulitan saat itu mengurus begitu, apalagi kita orang baru dan baru tamat SMA mau ngurus berkas begitu. Yang sulitnya itu Pak biasa ada pasti, kayak misalkan yang dituju tidak ada di ruangannya, dioper lagi ke besok, atau gitu Pak. Kondisi perekonomian keluarganya yang pas-pasan di mana ayahnya hanya tukang parkir tak menyurutkan semangat dan tekad Jelita. Cibiran dan omongan dari tetangga pun tak diindahkan. Tak ingin menambah beban kedua orang tuanya, putri bungsu pasangan Lulung Daeng, Ngemba, dan Nur Haida ini mulai menyisihkan uang jajan dan mencari beasiswa agar dapat mengikuti seleksi menjadi polisi wanita. Tidak lama sore-sorenya ada kabarnya dari kakaknya bilang, Mama, entah nih Mama, tidak, Jelita lolos. Alhamdulillah, ya Allah, dulu Mama, saya masuk begini Mama supaya tidak terhina Mama. Selalu dipandang sebelah mata sama orang di sini. Kini Jelita bisa membuktikan bahwa selama ada kemauan, tekad dan semangat yang kuat, maka dapat meraih apa yang dicita-citakan. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, itulah tadi video yang beberapa waktu lalu sempat viral tentang Jelita, seorang putri juru parkir di Kota Makassar yang berhasil menjadi seorang polisi wanita tahun 2022. Tentunya saat ini telah bergabung bersama kami di sini Bribda Jelita Ramadhani bersama kedua orang tuanya. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jelita dan Bapak Lulung serta Ibu Nur Haida, betul ya? Siap. Baik. Tentunya seperti yang saya jelaskan tadi tentang video yang viral tadi itu tentang Bribda Jelita Ramadhani yang berhasil menjadi anggota polisi wanita tahun 2022. Sedikit mungkin bisa dijelaskan tentang profil dari Jelita sendiri? Silakan. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Jelita Ramadhani. Saya pengiriman Polrestabes Makassar, Bakomsus Logistik. Saya 3 bersaudara dan saya anak ketiga. Umur saya 20 tahun, Bu. Oh gitu. Jadi Jelita Ramadhani memang asli dari Kota Makassar ya? Iya, Bu, asli Makassar. Kalau boleh tahu keseharian dari Jelita Ramadhani ini sebelum menjadi polisi wanita, mungkin boleh dijelaskan sedikit? Saya lulus sekolah. Setelah lulus sekolah SMK itu saya sempat menganggur. Menganggur beberapa bulan, kerja jadi baby sister. Itu pun tidak lama, Bu. Karena pendaftaran. Jadi saya daftar kuat pertamanya, dan setelah itu bukan rezeki saya. Nah, setelah itu saya nganggur lagi, Bu. Jadi daftar kuat dulu,
daftar Tapi dinyatakan tidak lulus, langsung mendaftar Heeh, Polri. Polri. Ya. Alhamdulillah, Rezeki di Polri, Bu. alhamdulillah berarti ini kali pertama dari Jelita Ramadhani mendaftar sebagai seorang anggota Polri, betul Bu, ya? betul. Baik, Jelita Ramadhani, mungkin bagaimana sih waktu itu? Memang ada rencana khusus atau apa yang menjadi motivasi dari Jelita sendiri untuk mendaftar menjadi anggota Polri? Kalau dibilang rencana khusus, ya mungkin rencana khusus, Bu. Ya. Saya bercita-cita menjadi seorang anggota Polri itu dari TK. Nah, tapi saya baru melakukan persiapan untuk menjadi anggota Polri itu semenjak SMK kemarin, Bu. Ya. Jadi belum lama, Bu, Mm-mm. persiapannya. Persiapannya itu saya belajar otodidak, Ya. seperti renang, diajar sama mama. Setelah itu memperlancar renang sendiri otodidak. Kalau soal belajar akademi atau apa, dibantu sama buku-buku. Jadi semua mulai dari belajar sampai dengan berlatih Jelita lakukan sendiri dan tentunya dari dorongan dari ibu Iya, ya. Bu, betul. Terus bagaimana nih Pak tanggapan dari Bapak Lulung serta Ibu Nurhaida ketika mengetahui rencana dari Jelita Ramadhani ini ingin menjadi anggota Polri pada saat itu? Pada waktu itu Iya. saya kaget dengan Iya. dengannya. Bilang ya Allah, betul dengan anak nekat mau masuk Iya. polisi. Tapi waktu itu Ibu tidak sempat melarang. Enggak, saya enggak bisa melarang ini anak dia nekat betul. Dia nih, Pokoknya jangan mama pikirkan, pokoknya enggak pakai uang mama. Iya. Dia terlalu banyak cuma fotokopi saja mama, itu saja. Masalah itu tidak pakai uang mama, gratis. Iya. Nah, coba-coba mami, Iya. karena masalah itu Berarti, yang saya takuti. Tidak mama, enggak uang. berarti waktu itu Ibu dan Bapak tentunya dilihat dari faktor ekonomi sudah ragu untuk melihat Jelita mempunyai rencana untuk mendaftar polisi, namun terbantahkan dengan semangat Jelita waktu itu. Akhirnya Jelita menjadi salah satu calon siswa pada saat itu. Nah Jelita, mungkin Sobat Polri dan pemirsa di rumah penasaran nih, bagaimana sih Jelita atau Jelita Ramadhani dan sekarang menjadi Bribda Jelita Ramadhani dalam mengikuti setiap tahapan tes kemarin. Apa yang Jelita persiapkan? Yang saya persiapkan yang pertama kali itu tes ini, Bu, yang pertama administrasi. Tes, ya, okay. Nah, tes administrasi itu saya mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan seperti legalisir, fotokopi, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada saat mendekati tes psikologi, saya mempersiapkan diri dengan belajar dari entah itu dari buku, YouTube ataupun rekan-rekan yang lebih mengetahui tentang psikologi, Bu. Dan selanjutnya ke tes jasmani. Kalau tes jasmani itu alhamdulillah saya dibantu oleh rekan-rekan saya yang dimana dibantu dalam segi saat didorong untuk lebih semangat lagi, motivasi dari teman-teman ya, Bu. Okay. Dan kalau renang itu saya awalnya nggak tahu, Bu. Ya. Tapi alhamdulillah saya diajar sama mama saya bercara renang. Jadi pelatih renang sendiri dari ibu ya? Iya, Bu. Wah, betul. luar biasa sekali. Jadi gimana nih Bu? Ibu kasih motivasi saja atau memang ibu latih cara berenang yang baik atau bagaimana Bu? Saya latih cara berenang yang baik. Wah, luar biasa sekali. Jadi pelatih renang langsung dari ibu ya? Iya, Bu. Karena awalnya itu rencana mau sewa ini pelatih renang tapi nggak sanggup, Bu. Oh, tidak sanggup dari segi Iya, Bu, biaya segi waktu biaya. itu ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. ibu jago renang. Atau ibu mungkin atlet dulu Bu? Enggak, Bukan. berenang di kali. Di kali. Oh, iya. Ibu tinggal di mana Bu? Di Pampang. Alamat dulu, ibu? Iya. Iya, Pampang. Kan Pampang sungai. Makassar, sungai. Jadi kita berenang ke Umi, ke terminal. Oh begitu ya Bu. Akhirnya keahlian itu sendiri dilatihkan ke Jelita untuk persiapan masuk polisi. Oh ya. Dan juga Bu, kalau yang kan dalam tes jasmani ada push up, sit up dan lain-lain itu
alhamdulillah otodidak sendiri juga. Nah, terus kalau tes akademik, kebetulan saya Bakomsus Logistik. Ya. Jadi yang ada tuh tes TKK. Mhm. Yang dimana tes TKK-nya itu saya belajar dari buku-buku, dari buku-buku sekolah saya sebelumnya, dan dari Google pun. Mhm. Oh, seperti Iya, itu. Bu. Kalau tes kesehatan, Ya. saya mempersiapkan diri itu dengan menjaga kesehatan sendiri, Bu. Yang dimana saya lihat di YouTube cara-cara sebelum melaksanakan tes kesehatan Polri. Berarti Jelita otodidak secara tidak langsung atau secara keseluruhan belajar sendiri ya, Iya, belajar Bu. mandiri. Nah, kecuali tadi renang langsung diajari oleh suhunya ibu sendiri Iya, gitu ya. betul, Bu. Baik. Bagaimana sih proses rekrutmen pada saat itu yang Jelita lihat? Proses rekrutmen saat itu menurut saya, Bu, bersih, Mhm. transparan, akuntabel, dan humanis. Ya. Yang dimana pada saat seleksi kemarin, contohnya, Bu, Mhm. pada saat seleksi fisiko Mhm. itu online, Ya. dan hasilnya pun langsung keluar, Bu. Ya. Jadi kayak tidak ada yang direkayasa, Bu, pas Gitu. tes. Berarti motivasi Jelita yang membawa Jelita untuk mengikuti rekrutmen ini tentunya dukungan dari orang tua dan proses yang semakin Iya, transparan Bu, betul. menjadikan Jelita terus semangat meskipun di awal ibu mungkin ragu melihat Jelita, bapak mungkin ragu gitu kan, apalagi dilihat dari faktor ekonomi, bapak seorang buruh harian lepas, dalam hal ini berprofesi sebagai juru parkir di Kota Makassar. Kalau boleh tahu di mana, Pak? Jalan Veteran, Di Jalan Veteran ya, Pak ya. Pasar Kalimbu. Oh, Pasar Kalimbu. Ibu di mana, Bu? Di rumah. Di rumah aja. Berarti ibu mengurus rumah berdoa tangga. saja. Iya. Terus Bu, jika melihat proses yang Jelita sudah alami waktu itu, tentunya pada saat sidang kelulusan Jelita dinyatakan sebagai peringkat pertama atau ranking pertama pada saat perolehan nilainya pada saat tes kemarin. Apa tanggapan ibu waktu itu? Sangat senang. Iya. Tapi itu harinya waktu pas salat asar, Iya. saya sempat berdoa, seakan-akan bilang sepertinya dari tempat tidurnya ada keluar kuning-kuningan, berputar-putar begini, baru huruf Allah. Baru tidak lama saya lihat itu anak di depanku duduk Iya. berpakaian begini, Iya. dia langsung fokus di mataku. Ya Allah, bertanda apa ini, Wah? Ya Allah, kenapa begini? Tertulis Allah di atas kepala begini anak. Iya. Jadi saya tanya kakak, kenapa itu kulit cerita tiba-tiba di depanku tersenyum. Ya Allah, jaga itu anakmu. Tidak lama dia datang, Mama, alhamdulillah, ya Allah. Senang sekali dengar dia kasih kak kode, Iya. Mama. Dari jauh Jelita pulang pulang dengan memberikan informasi bahwa Jelita lulus iya. dengan ranking pertama, nilai tertinggi pada saat itu. Tentunya di balik semua mimpi mungkin yang ibu ceritakan tadi itu ada Seperti nyata. seperti nyata, Iya, Bu ya. waktu salat asar. Iya. Begitu. Iya. Dan selanjutnya mungkin apa sih Bu tanggapan dari keluarga ataupun tetangga ibu tentang hal ini? Kaget semua, keluarga baru terharu. Iya. Dan bisa-bisanya tuh anak, ya Allah, Mm-mm. nekatmu masuk begitu baru. Tentunya baru mungkin begini iya, nih. iya. Jadi dia bilang kayak anunya keluarganya, di mana minta ambil uang? Heeh. Dia bilang kakakku tidak pakai uang. Iya. Bilang aku dia pakai uang, di mana dia mau ambil uang? Dia pakai uang itu masuk Mm-mm. murni. Murni, Ya Allah, betul. jadi banyak orang terharu. Iya, betul. Satu kampung dikasih menangis ini, bilang itu anakmu. Banyak orang terharu itu bertanya, dia lihat di televisi. Iya, sampai viral di Iya. beberapa media sosial ya Bu ya. Termasuk CNN, Liputan 6 maupun Trans 7 dan sebagainya. Dan tentunya ini merupakan topik yang sangat hangat pada saat itu dan membuktikan bahwa masuk polisi itu gratis tanpa bayar 0 rupiah sekalipun. Baik. Dan selanjutnya bagaimana suka duka dari Jelita Ramadhani selama mengikuti tes? Suka duka saya selama mengikuti tes itu, Bu, yang pertama pada saat tes itu kan saya tidak punya kendaraan, Bu. Ya. Jadi saya meminjam kendaraan atau kadang meminjam di om, Ya. di kakak. Ya.
keluarga Nah, ya? ya. Kalau meminjam kendaraan kakak itu Bu, yang pertama saya biasa mengantarnya kerja dulu Mm, di salah satu tempat kerjanya. mm, Setelah itu dia pulang malam. mm. Setelah pulang saya pakai tes Bu motornya. Terus pas malamnya saya jemput dia lagi Bu Mm, setelah tes. mm. Jadi semacam dibilang capek, Iya. ya capek Bu, Iya, tapi mm. harus dipaksain buat jemput Iya, karena betul. meminjam kendaraannya. Iya. Dan yang lainnya itu Bu, kayak melihat rekan-rekan yang lainnya Mhm. diantar pada saat tes itu Mm, sedih rasanya Bu, karena mm, saya sendiri kan pergi tes itu sendiri. Kasihan Mhm. kalau orang tua saya mengantar saya tes, Mhm. memerlukan tenaga lagi atau Iya. apa. Jadi sedih melihat rekan-rekan diantar sama orang tua. Tapi dari proses yang tadi itu ada hikmah di balik itu, bahwa Jelita Ramadhani sekarang menjadi seorang polisi wanita dan mampu membanggakan kedua orang tua, yang tentunya sama-sama kita ketahui bahwa profesi bukan lagi sesuatu yang ini kan. Nah gitu, Bribda Jelita bersama kedua orang tua, seperti yang kita sama-sama bahas tadi, bahwa tentunya pencapaian Jelita Ramadhani menjadi seorang polisi wanita tahun 2022 tadi menjadi sebuah kebanggaan bagi keluarga Bapak dan Ibu sendiri. Dan saya ingin sedikit mendengar bagaimana tanggapan Bapak waktu sesaat Jelita dinyatakan lulus terpilih menjadi seorang polwan. Gimana, Syukur sekali kan dengar gitu waktunya didengar bilang. Iya. Jadi kita lulus Iya, jadi polisi. ada rasa bangga Ada tersendiri ya. kebanggaan. Apalagi Bapak Kebanggaan. kerja di Pinggir sebagai jalan, seorang juru parkir, seorang tentunya Ya, sering melihat anggota Polri di pinggir jalan lagi gatur lalin, ya. mengatur lalu lintas. Mengatur, Nah, ya. mendengar anak atau putri kesayangan Bapak menjadi polwan, ada perasaan haru Ada. dan bangga Pak ya. Dan saya ingin mendengar juga, apa sih Pak harapan dari Bapak dan Ibu dengan melihat sosok putri kesayangan Bapak dan Ibu menjadi seorang polwan? Apa kira-kira Pak harapan? Harapan saya Iya. semoga Jelita tidak nanti jadi orang yang sukses, tidak sombong, Iya. harus mengayomi masyarakat, Iya. membantu. Iya. Iya. Saya berterima kasih kepada Bapak Polisi beserta jajarannya. Iya. Bu. Tanpa beliau semua anak saya tidak bisa seperti Iya. ini. Luar biasa. Rezeki yang diberikan pada keluarga kami. Berarti suatu kesyukuran Bu ya, kesyukuran yang sangat luar biasa dengan tercapainya cita-cita Jelita menjadi seorang polisi wanita dengan tentunya dengan program Polri yang clear and clean tadi, mampu mengantarkan Jelita mencapai cita-citanya. Dan selanjutnya, apa harapan dari Jelita Ramadhani dengan saat ini menjadi seorang polisi? Harapan saya semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi, Ya. dan juga seperti yang diketahui Mhm. orang-orang, ingin memperbaiki rumah saya, Ya. dan juga membahagiakan kedua orang tua beserta keluarga lainnya, keluarga terdekat saya Bu. Ya. Dan mungkin Harapan saya. ada motivasi yang ingin disampaikan ke Sobat Polri di rumah dari Jelita? Kalau motivasi untuk teman-teman, jangan pernah berhenti walaupun pada saat mendaftar pertama kali gagal, coba terus. Karena kita nggak tahu rezeki kita di mana, rezeki kita pendaftaran keberapa. Ya. Dan karena masuk Polri itu gratis, jangan percaya pada calo-calo di luar sana. Ya, bagus sekali Iya, Bu, pesan betul. dan motivasi dari Jelita untuk Sobat Polri dan pemirsa yang di rumah yang mungkin saat ini belum berkesempatan menjadi seorang anggota Polri ataupun polisi wanita. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu serta Bribda Jelita Ramadhani telah hadir bersama saya di podcast kali ini.
Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini menjadi motivasi dan kebanggaan tersendiri bagi Sobat Polri dan pemirsa di rumah. Terima kasih Bapak dan Ibu serta Jelita. Terima kasih juga Terima Bu. kasih. Terima kasih kembali. Baik Sobat Polri, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bribda Jelita Ramadhani dan Bapak Lulung serta Ibu Nur Haida. Semoga apa yang kita sajikan hari ini menjadi motivasi maupun semangat bagi Sobat Polri di rumah. Ingat Sobat Polri dan adik-adik sekalian yang belum berkesempatan menjadi seorang anggota Polri maupun polisi wanita, jangan percaya calo karena masuk polisi itu gratis. Sekian dari kami, sampai jumpa.